Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini hari tanggal merah, selamat hari Waisak untuk yang merayakan. Kayak gini deh, lengang jalanan enak banget. Kalau kerja hari weekend, bukan weekend ya, tanggal merah atau weekend itu kenikmatan yang hakiki. Karena gue kerja ya liburnya weekday, jadi kerja weekend itu sebenarnya orang-orang bilang ya kok kerja weekend deh. Kalau gue bilang sih enak gue. Karena kenapa? Kerja weekend tuh jalanan kayak gini enak, nggak stres gitu loh. Buat teman-teman yang memang anak-anak hotel, F&B, anak-anak di rumah sakit atau polisi, tenang, Anda tidak sendiri. Gitu ya. Hari ini mau ngomongin apa sih? Hari ini gue mau ngomongin, kebetulan gue lagi pakai Matic, motor istri gue tercinta. Jadi hari ini mau ngebahas tentang perawatan motor Matic sih. Nah, teman-teman tahu kan, Matic itu sebenarnya perawatannya gampang susah gitu. Enggak, kalau motor-motor dengan kopling basah ya, itu perawatannya sebenarnya agak bukan ribet ya, lebih banyak perawatannya daripada motor Matic, karena motor Matic kan kopling kering. Terus kalau gue bilang gampang-gampang susah, mari kita bakal bahas lampu merah dulu. Nah, apa sih perawatan motor Matic sebenarnya gampang-gampang susah, karena kenapa? Motor Matic itu sebenarnya yang harus dirawat adalah gearbox dan CVT-nya sih. Kalau gue bilang dari mesin sendiri biasanya motor Matic itu jarang yang ada masalah sih kalau gue bilang. Apalagi motor-motor Matic injection. Sekarang motor Matic yang zaman dulu karbu masih banyak lah, kalau bilang karburatornya lah, inilah itulah dulu. Kalau sekarang injection udah lebih bersih, lebih presisi, lebih ya pokoknya lebih bagus lah di dalam ininya. Dalaman mesinnya juga lebih bagus. Terus perawatan Matic itu apa aja sih? Ya pertama adalah perawatan CVT. Nah, kalau gue bilang ganti CVT itu sebenarnya berapa ribu kilometer bro? Kalau gue bilang sih ya, berdasarkan pengalaman gue pakai 3 motor Matic yang berbeda dan kilometernya juga udah lebih dari 20.000 kilo ya. Yang ini sih masih 14.000 tuh, lihat 14.000 sih masih oke lah. Jadi CVT itu berdasarkan makainya juga gitu loh. Motor Beat gua yang dulu yang karburator itu 35.000 gua bongkar ya, Pak. Di bengkel gua mau ganti lah gitu. Kata orang bengkelnya, "Mas, ini masih bagus banget, Mas. Ngapain diganti?" katanya dia. Ya udah beli gitu kan, gua udah bayar, ya udahlah ganti aja. Tapi akhirnya CVT beltnya gua bawa pulang juga untuk cadangan aja gitu. Dan juga motor Yamaha Mio itu udah lebih dari 45.000, masih bagus. Mio pertama kali keluar, Mio yang pertama banget itu keluar, jadi sudah hampir 2 kali ganti plat. Masih bagus aja tuh inian CVT belt. Jadi sebenarnya sih tergantung dia makainya gimana ya. Kalau dibilang 25.000 harus ganti ya, itu memang acuan dari pabrikan. Tapi ada juga sebelum 25.000 mungkin udah masalah putus gitu. Waduh, nggak ngerti juga gimana cara makainya gitu. Terus CVT belt itu sebenarnya harus dibersihin juga gitu loh. Kalau ada namanya sprayer itu belt dressing. Jadi dia buat, kan mobil-mobil juga pakai timing belt ya. Itu kalau aku bilang sih CVT belt itu sama kayak timing belt mobil. Nah itu memang harus dirawat sih, biar itu kan dia lentur ya, supaya kelenturan terjaga dan juga kerasnya juga terjaga. Jadi kalau teman-teman bisa bongkar mesin sendiri, kebetulan nih gue bongkar mesin sendiri, CVT beltnya secara ya sebulan sekali lah gue pakein belt dressing gitu. Jadi oke sih, nggak ada masalah. Nah terus nomor 2 perawatan motor Matic itu yang harus diperhatiin tuh koplingnya, bak kopling. Itu karena banyak yang pakai motor Matic itu yang geber, terus
geber terus lepas, geber lepas rem, geber lepas rem. Jadi bak koplingnya itu kayak ke angus, kebakar gitu. Karena bak kopling kan gitu, kalau kita gas nih baru nempel gitu loh. Kalau kopling basah kan dia, kalau dia angus berarti something wrong sama dia. Dia punya kampas kopling dan segala macem, sama gaya berkendara dia. Tapi kalau misalnya motor matic itu kebanyakan seperti itu gitu, karena koplingnya kering ya udah. Nah, apa sih yang harus di perawatan gimana? Kalau bisa ke bengkel. Jadi teman-teman buka aja, buka bak CVT-nya gitu loh. Bak CVT seperti ini, bak kopling CVT. Nah, habis itu apa yang bisa teman-teman lakuin? Buka aja terus diamplas dalamannya. Kampas kopling diamplas, terus bak koplingnya juga di apa namanya, diamplas juga biar dia nggak berdecit. Kalau biasanya kan penyakit matic tuh gitu, bunyinya cici kayak ini juga kena. Tapi kalau pas gua bongkar di bengkel resmi, kirain apanya harus diganti, kampas koplingnya habis lah, atau bak koplingnya aus atau gimana. Katanya mekaniknya bilang, "Mas, ini masih bagus banget, saya masih top nih," katanya. "Nggak usah, ini harus dibersihin aja." Nah gitu. Kadang-kadang memang ya berdecit itu karena bak koplingnya aus atau kampas koplingnya habis, tapi karena kotor juga bisa menyumbang gitu. Nah, terus apalagi sih, roller juga sama. Kalau udah peyang-peyang atau tergerus, pokoknya bentuknya nggak beraturan deh, ini diganti aja karena itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Dan juga terus apalagi sih, penggantian oli. Nah, teman-teman harus bisa membedakan namanya oli buat matic dan buat kopling basah ya. Spesifikasinya Jaso MA untuk kopling basah, which is yang untuk motor bebek, motor sport ya. Kalau untuk matic dia koplingnya kering, jangan dikasih oli dengan kopling basah gitu loh. Jadi sebaliknya juga motor sport, kopling basah jangan dikasih oli kopling kering gitu loh. Nah, terus Jaso MA itu untuk kopling basah, MB yang untuk matic. Jadi teman-teman kalau mau beli oli nih, make sure spesifikasi Jaso MB. Tapi beberapa oli juga dia kompatibel dengan motor sport ataupun matic, kayak Shell AX7 gitulah, HX7, banyak sih Pertamina. Karena kenapa? Karena kopling si matic ini tidak terlapisi dengan oli, ya udah sebenarnya sih oli apa aja bisa gitu loh, nggak ada masalah gitu sih. Terus oli gearbox juga penting diganti. Kalau gue sih ganti setiap 10.000 kilo atau 5.000 lah. Nah, this red. Nah, kalau oli mesin sendiri gantinya berapa lama? Kalau gue, karena ini motor jarang dipakai dulu, jadi kalau gue waktunya penggantian gue tandain dengan bulan ya, 2 bulan sekali gue ganti ya. Paling kalau istri gue ke mana-mana paling nganterin anak gue doang ke sekolah, balik lagi ke pasar, balik lagi. Ya, terus apalagi sih perawatan motor maticnya? Kalau misalnya 2 bulan sekali ganti, emang nggak kenapa-napa, nggak masalah sih kenapa-napa juga gitu loh. Karena kalau mobilitasnya dia kenceng kayak motor gua yang CB itu kan sebulan bisa 2.500 kilo, 2.000 kilo aja. Jadi kalau gue batasannya untuk ganti oli itu ribuan kilo, bukan per bulan. Jadi kalau misalnya gue patokin 2.000 kilo per ganti oli, 3 minggu udah 2.000 kilo, ya udah gue ganti. Kalau ini enggak, per bulan aja, karena ini paling ya 500 kilo 500 kilo juga udah jauh banget lah kalau gue bilang, ke pasar doang sama ke sekolah anak gue yang nggak seberapa jauh gitu loh. Ya itu sih kalau gue bilang oli ya. Terus apalagi sih perawatan matic, ban.
ban itu harus, ya karena Matic bannya agak kecil ya, rentan untuk apa namanya, aus gitulah. Apalagi kita biasanya jalannya lurus terus kan kalau pakai Matic. Ya kalau gue bilang sih untuk nyamannya, kalau gue ban belakang itu gue naikin satu step. Jadi tadinya 80-90 jadinya 90-90. Nah untuk branded sendiri gue pakai yang udah branded lah. Karena kenapa? Ya ini sebenarnya sih bukan karena gengsi juga, tapi gue lebih milih daya tahan lama si ban itu lebih lama daripada ban-ban yang gue bilang ya maaf kata less branded lah. Kalau gue bilang nggak usah ngomong merek apa harga. Kalau yang less branded paling 2 tahun udah dengan pemakaian normal ya, 2 tahun itu udah habis ya. Tapi kayak gini aja pabrikan aja 2 tahun habis gitu loh. Kalau branded yang gue tahu, gue pakai Michelin di sini setahun itu masih bagus banget. Atau gue pernah lihat temen gue pakai Tiger, dia pakai Badleg dua-duanya 5 tahun bro. Dia makanya ya gitu, tiap hari jalan jauh loh, lebih jauh daripada gue. Jadi kalau gue bilang sih kenapa kita nggak invest sesuatu yang lebih bagus untuk ya terms yang lebih lama, mungkin agak mahal dikit cuma ya udahlah gitu. Kalau misalnya ban belakang tadi gue naikin satu step, depan juga nyaman satu step sih, cuma ini belum gue ganti karena masih oke lah. Gue bilang ban belakang itu lebih cepat aus daripada ban depan, jadi harus dilihat bener-bener sih. Tekanan angin juga harus bagus, harus pas ya. Oh ini kan 29 sama 33, 29 depan, 33 belakang. Terus apalagi sih yang harus diperhatiin, lampu juga kelistrikan. Karena Matic tuh biasanya sudah memakai alternate current ya. Jadi yang biasanya kalau misalnya alternate current itu lebih stabil. Ini gua mungkin agak-agak menyimpang dikit dan gua ini so tahu dikit gitu. Banyak sih sekarang motor-motor pakai alternate current atau AC. Kalau motor-motor zaman dulu DC itu banyak. Karena zaman dulu itu masih dibantu dengan spool. Ya. Jadi kalau gue bilang sih kelistrikan itu penting, karena di sini motor injeksi SEU itu digerakkan oleh aki yang mana jantungnya kelistrikan gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman akinya nggak benar ya jangan, ya kalau motornya berbuat apa gimana berarti SEU-nya itu something wrong dengan SEU gitu loh. Gitu sih kalau gue bilang. Ya sebenarnya banyak sih. Satu lagi shock breaker. Nah shock breaker itu memang harus dipantau terus ya. Kalau gue bilang kan kita tahu kontur jalanan Jakarta itu seperti apa ya, kontur jalanan Jakarta seperti ini, banyak lubang dan segala macam. Shock breaker itu adalah salah satu yang garda terdepan untuk kenyamanan kita. Jadi kalau misalnya dan kenyamanan dan keselamatan gitu lah. Nah kalau misalnya si shock breaker ini sudah bunyi tuk 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 gitu, kalau misalnya kena lubang kan biasa aja, kalau motor baru biasalah gitu nggak ada bunyi. Tapi kalau misalnya udah pomstirnya kena atau let's say shock breaker itu sudah lemah, jadi kalau misalnya kena lubang kayak begini nih, itu nggak kerasa sih. Ya lubang lah, dia bunyi tok tok gitu. Nah itu berarti sudah minta di setel lagi komstirnya atau ganti komstir, atau misalnya segitiganya bengkok, dia kalau dilepas tangan ini masih mending sih. Dilepas tangan nih, gue lepas tangan masih lurus tapi agak kiri. Ini segitiganya mungkin udah belok ke kiri dikit. Ini harus dipres lagi. Dan juga kalau dipres lagi ya itu obatnya lah. Kalau bilang segitiga nggak ada lagi obatnya, kecuali ganti baru. Itu bukan obat namanya, itu operasi. Ya gitu sih kalau gue bilang. Beberapa perawatan motor Matic.
teman-teman harus, ya sebenarnya sih ini opini gua aja. Jadi bisa bener banget, bisa salah banget gitu loh. Jadi tergantung gimana kita bawanya juga. Matic adalah motor nyaman, tapi ngelamatnya gampang susah. Itu aja sih dari gua. Make sure keep safety riding. Respect ada rider pak. Jakarta. Ya be a defensive rider. Be good in sign out. Thank you.